lagi sama gue di King of the Jungle. Hari ini gue lagi ada di hutan Perca, Kabupaten Banyumas. Tepatnya gue hari ini lagi bersama bapak-bapak dari komunitas Jagawana Batu Raden. Yes, kalau biasanya gue masuk hutan jalan kaki, terabas-terabas, hari ini gue beda. Kita akan terabas menggunakan mobil 4WD atau Jeep. Gimana keseruannya dan ketemu satwa apa kita? Ikutin terus petualangan kita di King of the Jungle. Selain satwa, gue sangat menyukai kegiatan yang memacu adrenalin, Kings. Seperti ini nih, off-road melewati jalur yang sulit dan menantang. Dan kenapa gue duduk di atas mobil? Karena gue ingin mendapatkan pandangan yang luas. Sehingga kalau ada satwa unik bisa langsung terdeteksi sama gue nih. Buat Kings di rumah, jangan pernah coba-coba buat naik jeep di atas mobil kayak begini ya, Kings. Aksi ini cukup berbahaya dan kalau kalian tidak kuat menahannya, kalian bisa saja terpental dari mobil Jeep, Kings. Dari tadi gue udah nyobain posisi ekstrim, Kings. Posisi dimana gue mau jatuh terus. Sekarang gue pengen nyobain gimana rasanya nyetir di Jeep 4WD ini. Pak, boleh nggak kita gantian, Pak? Boleh. Gantian ya? Oke, Kings, kita cobain seberapa ngeri dan serunya di dalam kendali mobil. Let's go, Kings! Oke, Kings, kita melanjutkan perjalanan. Kira-kira gue sanggup nggak ya nyetir di sini? Say boy, you see them curves blow your mind like a loaded gun. Deru mesin, jalur yang terjal dan berlumpur membuat pengalaman gue seru banget nih, Kings. Tapi baru beberapa meter gue nyetir, mobil yang gue bawa tiba-tiba nggak bisa jalan gini nih. Stuck, Kings. Stuck. Kayaknya harus diderek ini. Gue stuck di air. Gaswat nih, kita coba lagi dikit. Stuck, Kings. Stuck. Gawat. Stuck. Pak, kenapa nih, Pak? Gimana nih? Derek. Diderek kayaknya. Derek. Harus di-join nih. Ayo, siap ya. Saya di dalam ya. Kings, kuat banget temen gue menarik mobil gue nih. Bukan gitu, Kings. Dia menarik kabel baja untuk membantu mobil gue biar dapat bergerak kembali. Nah, itu kayaknya udah kecantel. Udah aman, yuk kita gas. Samping gua ada tanah, ini nyangkut ini. Ini susah banget, Kings, susah banget. Yup, yeay, berhasil, Kings. Gokil. Woo. Mas Odri, ada ular, Mas Odri. Lagi seru-seruan off-road, tiba-tiba ada salah satu anggota komunitas berteriak, ada ular. Wah. Gimana, Pak? Gimana ularnya? Cepat. Tuh. Wah. Wih. Ya. Gila, lewat tengah jalan ini, Kings. Pas ini, Pak. Wah. Dapat nih kita ular nih.
Wah, tuh galak banget. Sini Pak. Mau lihat nggak? Ular berbisa itu. What? Ini ular tidak berbisa. Ini jenis kolubrid Pak namanya. Oh, iya. Jenisnya kolubrid, ular tidak berbisa atau ular tikus. Red snake kita bilang. Cuman gigit bisa Pak. Dia nggak berbisa tuh, kan? Wah. Nah, kayak gini kan gigit nih. Nah, itu nggak apa-apa karena tidak berbisa. Nah, ini namanya Coelognathus radiata atau lanang sapi. Kenapa bentuknya, kenapa dibilang lanang sapi? Mungkin karena dia giras ya, suka lari-lari gitu, kayak laki-laki lanang bahasa Jawanya. Sapi karena ada motif ini nih, seperti sapi. Jadi mereka ini populasinya cukup banyak di Asia Tenggara, dari Laos, Vietnam, Brunei, termasuk Indonesia nih, di Jawa, Sumatera, Kalimantan ada Pak. Nah, kegigit dia ini sebenarnya nggak gitu sakit Pak, mau cobain nggak? Begitu ya Pak. Jadi kalau kita ketemu sama ular, kita tenang-tenang aja seperti ini, santai, kecuali kita provokasi, dia akan jadi liar dan galak, Kings. Nah, ini ular tidak berbisa, fungsinya adalah namanya juga red snake, ular tikus. Pak, kenapa Pak? Takut. Nggak perlu takut sama ular. Kelihatannya doang menyeramkan. Nah, ini tuh kayaknya nggak normal ya. Jadi kalau kita lihat biasanya mereka warnanya agak gelap, hitam. Ini warnanya kuning nih. Wah, ini lokaliti sini nih bagus banget nih. Kings, gua bukan menakut-nakutin orang nih ya. Tujuannya edukasi kalau ular ini sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia jika penanganannya benar. Nah, Kings, ular ini punya keunikan tersendiri loh. Saat dia merasa terancam, dia bisa berpura-pura mati agar dirinya tidak diganggu, Kings. Bukan hanya ular ini yang bisa pura-pura mati, ada juga nih mamalia yang melindungi dirinya dengan cara yang sama, yaitu oposum. Pada dasarnya predator tidak tertarik dengan mangsa yang sudah menjadi bangke atau sudah mati, maka itu oposum akan berpura-pura mati saat ada predator yang mendekatinya. Ketika berpura-pura mati, tubuh oposum menjadi lemas, kakinya tertekuk, dan air liur mengalir dari mulutnya. Dalam kondisi shock ini membuat oposum koma dalam kurun waktu 40 menit hingga 4 jam. Lalu oposum akan mengeluarkan bau busuk dan lendir hijau agar semakin meyakinkan sebagai bangkai. Unik banget ya Kings, mekanisme pertahanan diri dari oposum ini. Nah, jadi bapak-bapak udah nggak usah takut ya. Aman ya. Siap. Aman, supaya jalur lebih aman kita akan rilis kembali ke habitatnya. Dia juga udah mulai capek ya, karena ini lihat nih. Tuh kan lubang dubur udah mulai mengeluarkan kotoran-kotoran, artinya dia mulai merasa terganggu sama gue. Jadi mendingan kita lepasin ke habitat asalnya, kembali ke tengah hutan. Oke? Dadah. Dadah lanang sapi. Wah, atau radiated red snake. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Yuk kita lanjutin lagi perjalanan, Pak. Yuk, kita terabas lagi. Tetap di King of the Jungle. Roar!